Untuk mempersatukan umat Islam masih bisa kan Islam mengangkat khalifah. Kalau orang Kristen ada pastor, mereka tetap bersatu Pak Ustaz. Mana pula bersatu? Yang di sini sama yang di Ahmad Yani tak mau. Yang di sini sama Ahmad Yani tak mau. Tak mau, tak ada bersatu. Ini tak mau mengakui. Ini tak mau mengakui Protestan, tidak mau mengakui Benediktus. Benediktus pengganti Franciscus, pengganti Benediktus, pengganti Paus Paulus, tidak mau diakui oleh Protestan karena mereka memprotes kepausan. Kenapa tak nikah-nikah? Protes. Kenapa minta ampun pakai kertas? Protes. Karena banyak protes, nanti maka disebut Protestan. Nanti kalau di masjid bapak banyak sedikit protes, panggil dia, Protestan. Sik memprotes saja kerja-kerja am. Mereka tak bersatu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian sangka mereka bersatu, padahal mereka tak bersatu. Nomensen, Katolik, Protestan, yang di Suriah Maronit, yang di Mesir Koptik, ditambah lagi Ortodok Afrika, ditambah lagi Metodis, Nomensen. Yang belakangan muncul yang baru namanya Saksi Jehovah. Saksi Jehovah mengatakan Yesus bukan Tuhan, hanya Nabi utusan Tuhan. Jehovah tak diakui. Jehovah ini dianggap murtad. Jehovah sekarang sedang terkucil. Ikuti perkembangan mazhab-mazhab mereka. Pertanyaan yang penting, mungkinkah kita mengangkat khilafah? Ya. Masa dalam kitab Musnad Ahmad bin Ambal kita ini terbagi 5. Yang pertama masa kenabian, yang kedua khulafa Rasyidin, yang ketiga muncul Al-Malikul A'id, raja yang menggigit, yang keempat raja yang zalim kacau balau, yang kelima akan muncul khilafatun nubuwah. Kita ini sekarang masa yang berapa? Ini yang kacau, yang kacau. Dulu proklamasi, sekarang reklamasi. Banyak dari ayat Quran dan hadis yang mengatakan kewajiban berdakwah. Apakah setiap orang wajib berdakwah? Bagaimana jika seorang muslim tidak mempunyai cukup ilmu untuk berdakwah? Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah orang ke jalan Tuhan. Dalam Islam tidak ada namanya holy man, tidak ada biku, tak ada biksu, tak ada pastor. Mengajak ke jalan Allah kewajiban setiap orang. Suami ngajak istri, istri ngajak suami, istri ngajak anak, kawan ngajak kawan, tetangga ngajak tetangga. Friend, ayo kita sholat yuk. Usah kau ajak aku, kau kan bukan ustaz. Emangnya kau LCMA? Ini kan tugas ustaz. Sekolah di Mesir. Saya dari ITB. Insinyur kan? Iya, urus saja mesin-mesinmu itu. Masalah ngajak itu kewajiban bersama. Tapi masalah mengeluarkan fatwa itu alim ulama. Jadi kalau ada tetangga kawan ngajak sholat berjamaah, ngetuk pintu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kita sudah lama mencari nafkah nih Pak Haji. Sisakanlah waktu untuk di jalan Allah. Ayolah ke masjid. Tutup pintu. Oh, cakap kasar lagi. Ajak aja anak istrimu. Kau bukan ustaz. Siapa kamu? Baru ke India, Pakistan, Bangladesh sudah berani ngajak-ngajak saya. Ini orang meluangkan rezekinya. Mereka datang itu dengan titik puluh keringatnya, meluangkan waktunya, meluangkan kesempatan dengan anak istri berkumpul, diluangkannya itu untuk mengajak orang ke jalan Allah. Mereka sedang berdakwah. Mereka inilah yang dai. Maka kalau disebut dai kita Ustadz Abdul Somad, enggak. Abdul Somad tidak pernah mengajak orang ke jalan Allah. Abdul Somad menceramahi orang yang sudah di dalam masjid. Masyarakat ini 10, yang ke masjid itu 5, yang rajin sholat subuh itu 2, yang 2 inilah yang diceramahi soal. Inti ini Densus 99 semuanya. Pasukan khususnya itu yang berdakwah itu mana? Yang masuk ke kampung-kampung, yang masuk. Insya Allah nanti kita akan ajak adik-adik kita yang berdakwah di pedalaman suku Sakai, Talang Mamak, Talang Perigi, suku Akit, suku Laut. Mereka inilah yang dai-dai. Dia tidak LCMA, dia tidak profesor doktor, tidak pernah ke Kairo, ke Makkah, tapi mereka mengajak orang dari jalan setan ke jalan Allah, dari menyembah hantu kepada menyembah Allah. Inilah dakwah.
Masalah mengajak kewajiban bersama. Tapi kalau sudah bicara hukum, tanyalah Dr. Mawardi Muhammad Saleh dalam acara Mufti menjawab, tanyalah Ustaz Mustafa Umar, tanyalah para ahli fikih kita. Bedakan antara menjawab fikih dengan masalah mengajak. Ajak mengajak, tanggung jawab bersama. Masalah menjawab pertanyaan, aku cuma ngajak sholat. Kalau masalah hukum sholat, kau tanya Ustaz. Ini beda kan? Jangan, oh, ini bukan tanggung jawab kita nih. Udah ada Ustaz, biar aja lah Ustaz yang ngajak. Apa hukum kerja sebagai tukang eksekusi mati, sementara itu tugas dari atasan? Berdosa enggak Pak Ustaz? Untuk Indonesia, biar supaya yang menembak itu tidak merasa berdosa, maka dipajang ramai-ramai, tak tahu pelurunya siapa yang punya. Jadi di situ tak dikasih tahu entah peluru siapa. Supaya apa? Supaya secara psikologis dia tak merasa bersalah. Akhirnya dia tembak. Siapa yang punya tadi? Bukan peluru aku. Aku tak tahu entah peluru siapa. Pokoknya di antara kita nih yang punya peluru. Itu secara psikologis. Tapi bagaimana dengan yang ada di Jeddah, Masjid Qisas di Kornes, satu orang megang pedang panjang, langsung kepala, duduknya macam duduk tasyahud awal, tangan diikat ke belakang, tengkuk menunduk, macam batu di belakang, putus, menyembur darah, disemprot bersih. Saya menengok 3 kali, menengok. Selesai saya menengok tu, balik 2 hari tak makan, hilang selera makan. Pulang dari tempat pemotongan naik taksi, kokar, jamu panjang. Minen entah, dari mana kamu? Ana syuftu al-qisas hadha. Saya baru nengok orang qisas. Wallahi ana ma syuftu. Demi Allah saya seumur hidup tak pernah nengok. Kalau dia kokar tu kamu. Kenapa tak nengok? Tak berani saya. Berani kali kamu. Bagaimana hukum dia itu? Dia sedang menegakkan hukum Allah. Kalau dia tak ada siapa itu, maka dia tak boleh merasa berdosa. Dia tak boleh merasa menghabisi nyawa orang lain. Psikologis dia harus dikuatkan. Maka dia itu harus diceramahi 4 mata. Kamu sedang melaksanakan hukum Allah. Kalau tidak, kalau tidak dia nanti terasa bersalah. Aku sudah membunuh, aku sudah membunuh, aku sudah membunuh. Kita kadang motong ayam aja kita tak merasa berdosa. Nah, kalau sebab itu jangan merasa berdosa, karena dia sudah melaksanakan kewajiban. Menembak pembunuh, orang bunuh dihukum mati, kewajiban dia. Yang halal darahnya itu siapa Pak Ustaz? 3. La ya'illu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Halal darah karena 3. An-nafsu bin nafsi, pembunuh pancung kepalanya. As-sayyibu zani, orang yang sudah menikah berzina, lempar pakai batu sampai mati, halal darahnya. At-tariku lidini, murtad, halal darah. Apakah makanan yang subhat haram sangat berpengaruh pada kehidupan anak, yang sangat ingat dijadikan anak hafiz Al-Quran oleh orang tuanya, karena orang tuanya sudah susah payah menjaga halal, tapi saudara yang lain memberikan makanan yang haram? Bagaimana cara menegur saudara itu, karena tak mau saudara itu tersinggung? Datuk saya dari sebelah ayah meninggal sebelum saya lahir. Sebelum saya lahir, datuk saya meninggal. Lalu kemudian tinggallah nenek saya dengan makcik-makcik saya. Pesan datuk saya dari sebelah emak saya, datuk saya dari sebelah emak saya, Abdul Somad ini jangan kau kasih makan di rumah neneknya. Mak saya tak paham itu. Ditanyakannya ke saya sekarang. Dulu datukmu berpesan, kalau kau kubawa ke rumah nenekmu tak boleh makan di situ. Kenapalah itu agaknya ya? Saya tanya, kenapa begitu? Rupanya ada satu tanah yang belum berbagi. Dia tak mau cucuku ni nanti makan harta syubhat. Kalau dibuatkannya bubur, nasi, itu dari mana duitnya? Nanti kalau kau bawa Abdul Somad ni ke rumah dia, kau bawa nasi dari rumah, kau suapkan nasi. Jangan sampai mau makan dari neneknya itu. Karena ada tanah yang belum berbagi. Darah yang masuk ke dalam jantung disemprotkan ke otak, lalu darah haram itu masuk ke otak. 20% darah menyembur ke otak. Kalau tidak, tak sempurna, oksigen naik ke otak.
nasiyatin ubun-ubun, kazibatin bohong-bohong-bohong, khati'atin dosa-dosa-dosa. Lama saya tak paham kenapa ubun-ubun bohong dosa, ubun-ubun bohong dosa. Sampai akhirnya adik-adik dari Fakultas Kedokteran jurusan otak mengundang saya. Bapak Ibu hadir acara itu, seminar otak. Ustadz, bisa kami undang seminar otak? Saya tak paham. Otak-otak saya tahu. Ustadz tentang ayatnya aja. Nanti yang menjelaskan ini dokter spesialis otak, dokter kita selalu juga hadir pengajian kita. Barulah saya mengerti, rupanya darah ini menyembur ke otak. Otak ini terbagi 4, otak muka, otak belakang, otak kanan, otak kiri. Yang berpikir itu mana? Otak muka. Darah yang haram tadi menyembur ke otak, itulah maka pikiran itu kotor. Tertulis Victor, pikiran kotor. Haram, haram, haram. Jangan suapkan makanan haram. Wa ghudhiya bil haram, ghudhiya bil haram. Setengah mati ustadz mengajar di sekolah tak masuk karena masuk haram, haram, haram. Nauzubillah. Saya sangat tersinggung. Tak perlu tersinggung. Nenek makcik saya tak tersinggung. Mak saya bawa nasi, tak pernah tersinggung bawa. Ini anak, karena kalian belum berbagi. Ada tanah, sebagian sudah, ada satu yang belum kalian bagi. Saya sangat perhatian dengan serial India yang menjamur. Banyak orang tua gemar menonton dengan anak-anak. Bagaimana orang itu Pak Ustadz? Apakah dapat mempengaruhi akidah anak? Komplitlah sudah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Nonton pula utaran, macam-macam namanya. Oleh sebab itu ini jangan ditonton. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Belikan flash disk. Flash disk, isi flash disk itu mengaji saja, mengaji sama nasyid. Putarkan itu, tontonkan ke anak. Terus kalau tak boleh nonton sama sekali, dia perlu juga hiburan, mengaji anak-anak qori. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ditengoknya. Downloadkan itu Musa banyak videonya sekarang, downloadkan. Biar itu saja ditonton. Ini. Tapi begini, ini orang tuanya mesti ikut. Tak bisa anaknya suruh ngaji, kamu tonton ini ya, mama mau nengok ini sebentar. Oh, tak bisa gitu. Dia harus sama tontonannya. Dia macam bentuk memandikan kudo, bukan macam memandikan beruk. Kalau beruk ikat tali suruh dia mandi. Tak, kalau kudo ikut kita sama. Pak Ustaz, bagaimana tauhid yang dibagi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat? Ini pembagian Ibnu Taimiyah. Kata dia rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Menuhankan rububiyah, Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki. Uluhiyah itu Allah saja yang disembah. Asma wa sifat namanya hanya nama-nama Allah, tak boleh nama yang kita buat-buat. Ini yang membagi ini Ibnu Taimiyah. Ijtihad dia ini ditolak oleh Asy'ari. Ini konflik anak Asy'ariyah dengan Ibnu Taimiyah. Saya Asy'ariyah, saya tak membagi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Bagaimana orang yang meyakini Allah duduk di atas aras? Kafir. Allah di mana? Allah duduk di atas aras macam Abdul Somad duduk di atas. Kafir. Ayat yang mengkafirkannya mana? 2. Laisa kamislihi syai'un. Allah tak sama dengan apapun. Ayat yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ustaz udah bahas dalam tertulis. Sudah. Mana dia? Dalam buku 37 masalah populer, dalam judul memahami ayat-ayat mutasyabihat. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas aras. Baca, pahami baik-baik. Sudah saya tulis. Baca pelan-pelan. Besok hari libur, fokuskan 1 hari untuk memahami Ar-Rahman 'alal arsy istawa yang saya tulis dalam 37 masalah populer. Pak Ustaz, saya seorang muslim karena menikah dengan seorang muslim. Muslim sama muslim tak boleh nikah. Orang tua saya seorang Kristen yang sering membungakan uang. Bank keliling, kredit. Setelah dia meninggal, uang orang tua saya ada 9 miliar di bank. Hasil dari membungakan uang. 5 bersaudara, dibagilah uang itu masing-masing. Bagaimana cara saya untuk membersihkan uang riba? Karena saya sudah muslim Pak Ustaz. Uang orang kafir halal, yang haram itu uang orang Islam. Itulah enaknya jadi anak orang kafir. Kalau bapak dikasihnya halal, bapak 2 miliar, boleh. Bapak mau keluarkan zakatnya,
habis itu pakailah. Saya tak mau pakai. Halal. Illa ma qad salaf, kecuali yang sudah salaf. Salaf itu artinya zaman dulu. Waktu Abu Bakar, waktu orang kafir itu masuk Islam. Apakah ketika orang kafir itu masuk Islam dikatakan Nabi, hai orang kafir, semua harta yang riba dulu bakar? Tidak. Semua harta orang kafir pencariannya waktu Islam, setelah dia masuk Islam tidak disuruh Nabi bakar, karena dia ulang dari nol, dosanya saja bersih, tapi hartanya itu tidak diulang dari nol. Mana hadisnya bahwa Nabi menyuruh orang kafir yang masuk Islam semua hartanya? Maka harta dia itu kalau mereka membagi bapak, tak marah dia bapak masuk Islam, maka halal itu bagi bapak. Sedekahkan, keluarkan zakatnya, infak, wakaf, sedekah. Kalau zakat mal boleh tak kita berikan kepada anak yatim yang susah dan orang yang tak punya penghasilan? Innamas sadaqatu lil fuqara, fakir, wal masakin, miskin, wal amilina 'alaiha, amil, wal muallafati qulubuhum, orang masuk Islam, wa fir riqab, budak hamba sahaya mau merdeka, wal gharimin, orang yang terlilit utang, wa fi sabilillah, untuk perang, wa benis sabil, untuk orang putus belanja. Ada anak umur 5 tahun, 10 tahun sekolah, bapaknya meninggal, susah, kita kasih dia, bukan karena yatimnya, karena susahnya. Kalau dia tak ada income sama sekali, fakir, ada income, dia jual koran, kerja di dosmer, cuci mobil, ngamen, maka dia miskin. Ada income tapi tak mencukupi kebutuhan, maka dia masuk dalam asnaf fakir, miskin. Kasihlah. Bagaimana hukumnya merayakan ulang tahun pakai lilin seperti orang-orang barat? Man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari tradisi kaum tersebut. Ustadz pandai ceramah, memangnya Ustadz tak pernah tiup lilin? Pernah. Saya pernah tiup lilin waktu mati lampu. Saya hidupkan lilin, habis itu saya tiup. Tapi saya tak meminta. Yang haram itu dimintakanlah doa untuk setahun akan datang. Tiup nak, kata maknya, tiupnya. Kau minta apa? Laptop. Bulan depan maknya ulang tahun. Tiup ma, kata suaminya. Mama minta apa? Tas kulit. Bulan depan suaminya pula ulang tahun. Tiup pa. Papa minta apa? Bini. Baru tahu. Man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum itu. Bagaimana di akhirat nanti? Wa usyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama kaum tersebut. Yang menyembah api itu siapa? Majusi, Cina, Konghucu, menyembah api. Maka nanti di akhirat jangan heran dia dibangkitkan bersama Jet Li, Jackie Chan, Chow Yun Fat dan macam-macam. Jangan ajak anak-anak kita, anak ustadz, anak saya, anak adik saya tak boleh. Anak orang lain yang saya bisa ceramahi saya kasih tahu. Anak saya, anak adik saya, anak keponakan saya tak boleh tiup-tiup lilin. Saya tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Maka keponakan saya udah sekian tahun tak boleh. Jangan, tak boleh tiup-tiup lilin. Di beberapa tempat ada yang menganggap bahwa ada hari-hari, bulan-bulan yang tak baik, bahkan dilarang melakukan acara pernikahan. Misalnya bulan Zulqa'dah, semua bulan baik, semua hari baik, nikahlah. Bulan Zulhijjah, nikahlah. Bulan Zulqa'dah, nikahlah. Bulan Syawal, nikahlah. Nikahkan anak, nikah. Ini semua kebaikan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum pendapat itu Pak Ustaz? Kalau sampai diyakininya rusak tauhidnya. Jika nikah bulan ini, maka nanti peruntungannya berarti ada kuasa selain Allah, ada manfaat, ada mudarat selain Allah. Bulan itulah yang merubah nasib. Ini namanya ilmu nujum, perputaran matahari berpengaruh kepada nasib. Haram, tak boleh. Bolehkah menghadiri undangan pernikahan non muslim? Acaranya di mana? Acaranya di Hotel Pangeran. 2 tempat, untuk makanan muslim, untuk makanan non muslim. Saya kemana nih bawa piring? Sana Pak, Bapak muslim ya sana. Datang Bapak tuh jamaah An-Nur, singgah dia sini.
Ini untuk non-muslim Pak, saya mau ngetes kuahnya aja sedikit. Tak boleh. Kalau acaranya dibuat di sini, tak boleh. Di Hotel Pangeran, di Hotel Arya Duta, di hotel mewah, boleh. Di rumah dibuatnya 2 kemah, kemah muslim, kemah non-muslim, boleh. Acara misanya jangan datang. Datang, selamat, pulang. Tapi kalau dibuat acaranya di sini, jangan. Boleh. Kenapa? Menimbulkan fitnah, syubhat. Tiba-tiba Ustadz Abdul Somad lewat, saya tengok mobil bapak parkir di situ. Bapak ini kadang-kadang di Anur, kadang-kadang di sini pula dia nih. Ustaz, saya sering baca Quran, artinya janganlah kalian menjual ayat-ayat kami dengan harga murah. La tashtaru bi ayatina bi ayatillahi samanan qalila. Jangan kamu jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Ayat ini ditujukan kepada siapa? Orang Yahudi yang menulis Alkitab. Alkitab tak boleh ditulis sembarangan, maka ditulis oleh pendeta-pendeta. Maka mereka itu disebut dengan namanya pendeta Al-Qiddis, Holy Man, orang suci. Setelah ditulisnya, dijualnya ini dengan dunia. Dijual. Surat pengampunan dosa. Kamu berdosa? Ya, nih. Ada namanya kursi pengampunan, ditutup pakai kelambu. Ngakulah. Saya pendeta sudah sekian dosa. Ya. Bagaimana nih? Keluarkan surat. Nah, Tuhan sudah mengampuni. Bayar berapa? Bisa diskon? Bisa. Inilah yang tak disetujui Martin. Datang orang Jerman namanya Martin Luther. Kata Martin Luther, masa dosa bisa diampuni pakai surat dibeli? Akhirnya Martin protes. Martin dari Jerman protes. Maka si Martin itu digelar orang Protestan. Martin aja tak setuju, apalagi kita. Nah, itulah ceritanya. Rupanya ini mengikut kepada orang Islam. Siapa orang Islam yang menjual-jual ayat untuk kekuasaan? Tolong Ustaz carikan dulu ayat yang kira-kira menghalalkan kerja saya nih. Oke Pak, wani piro? Nanti saya carikan dalilnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Abdul Somad. Ya, kami mau buat baleho Pak Ustaz. Terus mau kami tulis An-Nisa imadul bilad, perempuan tiang negara. Idza salaatil bilad, kalau perempuan baik maka negara jadi baik. Wa idza fasadatil bilad, kalau perempuan jahat negara jadi jahat. Hadis riwayat. Kami bingung nih riwayat siapa Pak Ustaz? Itu bukan hadis. Allah tolonglah Pak Ustaz. Ini penting untuk calon anggota legislatif kita. Itu bukan hadis. Tapi ada ustaz yang mengatakan hadis. Cantik dia. Itu bukan hadis. Sampai mati kalian cari di kitab tak akan ada. Itu bukan hadis. Itu tak siapa yang buat-buat. Kalau saya mau jahat, itu ada tuh dalam kitab sunnah. Kalian bayar aja sama saya agak 10 juta. Nanti saya carikan insyaallah. Itulah yang menjual-jual ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau jual dengan harga yang murah. Seberapapun harga di dunia ini murah. Kenapa? Karena di akhirat akan ada balasan. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Apakah dibolehkan kita bermain trading saham? Apapun nama transaksinya, sampai akhir zaman nanti terus mengalami perkembangan pesat. Maka kalau selamat dari 3 halal, tidak ada ghish, tipu, tidak ada zulm, aniaya, tidak ada gharar, gambling, ketidakpastian, halal. Kalau ada ghish, ada zulm, ada gharar, haram. Pikirkan sendiri, renungkan sendiri, ada tak yang 3 itu? Kalau ada, haram. Mustikah 3-3-nya? Tidak, ada saja 1. Gharar, gambling, ketidakpastian, ghish, tipu, zulm, aniaya, haram. Anak saya sudah meninggal dunia, innalillah. Ayah saya sudah meninggal dunia, innalillah wa inna ilaihi. Ibu saya masih sehat, alhamdulillah. Punya tanah, dapat dari warisan orang tuanya. Ibu saya masih sehat, punya tanah, dapat dari warisan orang tuanya. Tanah tersebut kemudian dibangun ayah saya rumah. Paham? Tanah punya ibu, rumah punya ayah. Apakah tanah dan bangunan tersebut menjadi warisan buat kami sebagai anak-anaknya? Tanah itu tetap punya almarhumah ibu. Karena orang menikah hartanya tidak otomatis berpindah.
Jangan katakan ketika kita nikah sama istri kita, lalu kita katakan, Adinda, sejak hari ini kau adalah istriku dan aku adalah atasanmu, maka semua hartamu yang kau dapat dari bapakmu, datukmu, moyangmu, itu semua sudah punya aku. Ajarkan anak-anak perempuan kita, kalau kau nikah nak, hartamu tidak jadi harta suamimu, harta masing-masing. Oleh sebab itu tanah itu punya ibu yang masih hidup, rumahnya, nah itu terserahlah bagaimana. Mana bisa kami jual rumah tak? Musyawarah, jangan berkelahi. Wa amruhum syura bainahum, duduk bersama, duduk. Saya diundang, Ustadz datang ke rumah kami, insya Allah datang. Saya sangka undangan kenduri makan-makan, rupanya dua kelompok mau berkelahi masalah harta warisan. Sudah siap mau menerkam nih. Mereka cuma ngundang wasit aja di situ. Saya pun udah kacau nih. Saya bilang calling down. Oke. Saya diundang ke sini sebagai orang yang dianggap paham agama, maka izinkan saya bicara. Almarhum meninggalkan ini begini-begini, yang ini dapat jatah begini-begini. Kalau kalian dengar cakap saya ini, pakailah. Kalau kalian tak dengar cakap saya ini, pergilah kalian ke pengadilan. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun pulang. Seminggu sesudah itu datang telepon dari kelompok yang ini. Alhamdulillah Pak Ustaz, sudah lembut hati kami. Datang pula kelompok ini. Sudah lembut hati. Alhamdulillah. Kalau tak mau, pergi ke pengadilan. Selesaikan. Menang jadi arang, mati kalah jadi abu. Nah, ini agama ini menyelesaikan musyawarah. Jangan selesaikan dengan kepala panas. Ustaz, bagaimana hukum masjid yang terdapat kuburan di bagian depan mihrabnya, seperti Masjid Ar-Rahman? Apakah sah solat di sana Pak Ustaz? Sah. Ada Ustaz mengatakan tak sah. Kalau tak sah, maka tak ada yang sah solat Bapak Ibu di Masjid Nabawi, karena di situ ada makam Nabi. Itu kan Nabi Pak Ustaz. Kalau Nabi tak apa-apa. Di samping Nabi ada Abu Bakar, di samping Abu Bakar ada Umar. Tapi kata Ustaz kami tak sah. Dicampur aduknya. Jangan campur adukkan antara tiga. Yang pertama, solat di masjid yang di sekelilingnya ada kubur. Dua, solat menghadap kubur. Tiga, menjadikan kubur sebagai masjid. Wah. Yang dimaksud Nabi itu mana? Jangan campur aduk antara tiga. Yang dimaksud Nabi, la'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa Allah melaknat? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka merubah makam-makam orang soleh dijadikan sebagai masjid. Ini makam, diratakan makam itu, dibuat masjid di atas. Itu yang tak boleh. Untuk ngalap barokah. Sampean Arab nanti, Arab ngalap barokah. Maka kubur, ini kubur Abdul Somad, diratakan dengan ekskavator, dibangun masjid di atas, Masjid As-Somad. Siapa yang sholat di atas, itu yang dilaknat Allah itu. Adapun sholat yang ada masjid di sampingnya kubur, ada kubur, maka tidak menjadi masalah. Sudah saya bahas dalam 37 masalah populer tentang masalah sholat di masjid yang ada kubur. Saya punya utang 150 juta. Saya mau jual saja rumah kontrakan, dapatlah agak 500. Saya punya kemauan untuk mengumrohkan adik dan abang saya yang hidupnya hanya pas-pasan. Kalau rumah itu laku, tangan kanan tak boleh tahu kalau kita memberi tangan kiri. Bagaimana halnya kalau saya diam-diam saja, tak perlu tahu istri dan anak-anak? Jamaah udah tahu. Ini masalah berumah tangga ini. Istri itu macam tulang rusuk yang bengkok. Kalau bapak paksa, nanti dia patah. Kalau bapak ikut, bapak jadi bengkok. Berapa banyak orang bengkok gara-gara bini bengkok. Tak bisa menolong saudara bengkok, maka dudukkan bersama. Seorang ibu datang kepada anaknya, nak, aku tak ada beras mau masak di rumah, nak.
tolonglah aku kasih duit. Mak mau minjam berapa? 100.000. Tunggu ya mak, aku tanya istriku dulu. Ini kalau ada anak macam ini, kasih tahu ke saya, biar saya pukul kepalanya. Ini tak cocok diceramahi lagi. Emaknya yang mengandung dia 9 bulan 10 hari, meregang nyawa mak tu melahirkan dia. Mau ditanyanya pula bininya dulu yang jumpa dia setelah umur 25 tahun. Entah anak siapa dia, entah dia anak siapa. Hanya diikatkan dengan akad aku terima nikah dengan mahar sebetul cincin emas tunai. Oh, ini orang tak mengerti. Ustaz ini marah karena ini atau marah karena belum sarapan pagi? Jadi anak perempuan ibu kasih tahu dia, anakku, kau nanti jadi istri orang, kau ikut dia, tapi dia itu ikut maknya. Kalau sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Anakku, kau punya 5 hak nak. Apa hakku mak? Suamimu wajib memberi kau 5: makan, pakai, tempat tinggal, perhatian, pendidikan. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Masalah dia mau membelanjai orang tuanya, hasil dari usaha dia, itu bakti dia nak, tak usah kau urus-urus. Itu disampaikan ke anak perempuan kita. Anak laki-laki kita juga didudukkan, kau jangan diam-diam, kau mesti bicara, ada namanya akhlak. Ini tak bisa disampaikan pada nasihat pernikahan. Petantun, petatah, petiti, pantun, petatah, petintih dari jam 7 Ustaz Somad itu datang sampai jam 9. Akhirnya barulah masuk. Jumpa itu ini segala macam kata sambutan habis. Sungkem itu ini menangis-nangis, meraung-raung, meratap, habis jam 11. Berikut ini marilah kita dengarkan nasihat pernikahan dari Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad LC. Tak cukup, bukan begitu menasihati anak. Dudukkan dia 1 hari, panggil Ustaz Mustafa Umar. Ustaz, anak saya ini mau menikah 3 hari lagi, tolong Ustaz nasihati dia. Begitu nasihat. Dudukkan dia. Itu nasihat pernikahan itu seremonial belaka, hanya mencukupkan penderitaan saja. Orang dari tadi menunggu makan, datanglah Ustaz Abdul Somad ceramah. Apa kata orang? Inilah pelengkap penderitaan kamu. Tuh. Bukan begitu menasihati nikah. Asal sudah 5 dikasih dia, makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian, maka bapak punya uang, punya harta, itu terserah bapak mau urus untuk apa, selama di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri saya meninggal tahun 83, anak-anak masih kecil, maka pembagian warisan untuk anak-anak belum saya lakukan saat itu. Sampai sekarang tanah sekitar 500 meter persegi. Anak-anak saya sudah sukses semuanya. Saya ada keinginan membangun TK Islam di tanah tersebut. Menurut Ustaz, apakah saya wajib membicarakan lebih dahulu dengan anak-anak yang merupakan hak miliknya? Ya. Bapak duduk, kumpulkan anak-anak. Anak-anakku, dulu almarhumah emak kalian meninggalkan tanah 500 meter persegi. Sekarang tanah itu ada, aku amanah, tak kujual untuk kawin lagi. Begitulah aku amanah menjaga harta emak kalian. Kalian kujaga, harta itu pun kujaga. Ini perlu dibangkit supaya jangan mereka nanti macam-macam. Sekarang di hari tuaku, aku ingin almarhumah dapat pahala yang baik. Kalau kalian setuju, mau kubuatkan di situ TK Islam atas nama almarhumah emak kalian, insya Allah pahalanya akan mengalir, itu jadi amal jariah kalian. Setuju? Caranya diundang dia, cerita dulu karena mereka sudah mapan. Kata mereka setuju pak. Anak-anaknya setuju, bininya pula tak setuju. Ini yang jadi masalah nih. Anak-anak tuh bininya jangan diundang dulu. Ini karena banyak bini ini tak tentu arah. Tulang rusuk bengkok semua ini. Kalau yang mengaji ini tak bengkok, baik-baik. Ini yang tak mengaji. Kalau bapak bangun otomatis itu tak bisa, ada hak orang lain di dalam. Tapi kalau mereka izin, berapa jatah mereka? Bapak dari tanah itu, jatah bapak di dalam tanah itu adalah 1/4. 1/4 itu punya bapak. Ternyata mereka, kata mereka, pak kami tak sanggup itu ini, maka bapak bangun yang 1/4 itu saja, sisanya bagikanlah kepada mereka. Merekalah pemiliknya itu.
Begitu cerita. Saya umur sudah 18 tahun, suka juga mengikuti kegiatan keagamaan. Saya suruh anak agar dia ikuti saya. Oh, maksudnya 81 tahun. Karena 18 tahun punya anak tamu. Saya suruh anak agar ikuti saja, baik jamaah tabligh, jamaah salafi, pokoknya tak menyalahi syariat. Saya bilang kajian-kajian agama manapun bagus, ikuti mana-mana bagus. Bagaimana pemikiran saya nih Pak Ustaz? Bagus, tak ada salah. Cuman kalau satu tabligh, satu salafi berkelahi juga nanti dia. Banyak sudah contoh kasus. Tapi insya Allah karena Bapak masih hidup, mereka segan berkelahi. Apapun nama kelompoknya, ini wasilah, jalan. Intinya bagaimana menjalankan agama Islam. Mungkin dia kenal Islam lewat pintu Hizbut Tahrir, karena orang Hizbut Tahrir yang gencar buat website, turun ke jalan, lalu dia tertarik. Dia kenal Islam lewat PKS, dia kenal Islam lewat jamaah tabligh. Dulu waktu dia sedang mabuk-mabuk, Ustadz Somad tak pernah menceramahi dia. Tiba-tiba datang jamaah tabligh pakai sorban. Dia sedang mabuk berat ini, hidungnya bau narkoba. Datang jamaah tabligh, disumbat minyak wangi ke hidung, pukulnya tatunya. Mau kemana kamu? Mau masuk neraka ya? Tobat dia. Itu pintu masuknya saja, pintu masuknya. Setelah itu dia pun tobat nasuha, baik. Jangan bersikut-sikut di jalan. Kamu tadi ke Masjid Agung An-Nur naik apa? Naik motor, sampai. Naik mobil, sampai. Naik sepeda, sampai. Saya tadi naik pesawat pula, jauh dari luar kota, sampai. Itu jalan. Jangan bersikut-sikut di jalan, berkelahi di jalan. Intinya sampai ke masjid melaksanakan syariat Islam, selama jalan itu masih ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kalau sudah jalan khawarij, jalan syiah, jalan mu'tazilah, keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Sewaktu saya masuk kerja dulu, mau tak mau harus memberikan uang untuk diterima karena ketatnya persaingan. Saya sudah bekerja belasan tahun, prestasi bagus membuat saya punya jabatan. Saya hanya berpikir-pikir bagaimana caranya agar kehidupan keluarga di akhirat nanti, apakah bisa bersih hidup keluarga saya jika saya melakukan sholat taubat dan sering-sering mengikuti majelis ilmu di masjid-masjid atau musola. Cerita masuknya dulu gimana? Misalnya penerimaan CPNS yang mau diterima ini syaratnya IP-nya harus 3,7 dan harus sarjana teknik sipil. Tiba-tiba masuk IP 3,5 dan bukan teknik sipil, bisa lulus karena menyogok 100 juta. Ini haram, tak ada tawar-menawar. Haram, haram, haram. Karena dia sudah menyingkirkan si teknik sipil. Sebetulnya ada 3,7 situ, tercampaklah dia. Tapi dia orangnya cerdas, dia entrepreneur, lebih kaya pula dia dari PNS. Rezeki tak berpintu. Kalau begini modelnya haram. Yang model tak haram itu gimana? Syarat teknik sipil, memang ijazah teknik sipil. Syarat IP 3,7, memang sudah 3,7. Mesti menghonor 5 tahun, memang sudah ada ijazah honor 5 tahun. Tiba-tiba waktu melamar, apa kata si penjaga? Kamu serahkan 5 juta. Kalau tak kamu serahkan, saya tak kasih. Itu boleh dia kasih 5. Kenapa? Dia mengambil hak dia. Itu tak haram. Tapi penjelasan ini mesti dengar baik-baik. Kalau tidak nanti muncul isu Abdul Somad menghalalkan korupsi, menghalalkan sogok menyogok. Ar-Rashi wal Murtashi finar. Tengok dulu kasusnya. Memang IP dia 3,7. Memang dia sudah menghonor 5 tahun. Memang dia sudah sarjana teknik sipil. Hanya saja si penjaga ini mengatakan, ini gulai, dia suka pegang sendoknya. Ini punya kamu memang. Iya, marilah kasih ke piring saya. Wani piro sampean? Mau berapa? 5 juta. Bayarlah. Itu tidak menghalalkan yang haram. Itu mengambil hak punya dia. Kalau begitu kasus bapak dulu bisa ditebus dengan sholat sunat taubat. Tapi kalau kasusnya macam pertama, itu tak ada tawar-menawar. Resign dari situ, keluar dari situ, buka usaha baru. Kalau tidak, terus berlanjut dalam haram. Ini tolong penjelasannya jangan di-cut, jangan dipotong. Nanti muncul fitnah. Abdul Somad dah banyak betul fitnah. Capek dah mikirkan ini. Saya belum pernah melakukan sholat istikharah karena saya masih bingung untuk memperkirakan bagaimana tanda-tanda yang harus dipilih nantinya. Tolong Pak Ustaz.
Salat sunat 2 rakaat, niatnya tolong kasih aku signal ya Allah, mana yang mau kupinang ini. Yang satu kaya tapi muka pas-pasan, yang satu cantik tapi biasa-biasa saja. Allah. Kata Pak Ustadz, nanti ada getaran. Mana yang nampak kau bergetar? Tak lah Pak Ustadz, dua-duanya bergetar. Di saat tenang, dalam tak ada signal. Kalau kepada Nabi namanya wahyu, kalau kepada orang namanya ilham. Apa itu ilham? Isyaratun khafiyatun yuqzafu fi qalbi abdi. Satu isyarat yang halus masuk ke dalam hati hamba. Tak bisa pada saat ramai, pada saat tenang suruh datang. Tanya pendapat orang, garis kertas ini 2, garis 2. Plus minus. Kalau aku putuskan ini untung. Ini rugi-ruginya. Sekarang aku bingung, aku mohon petunjukmu ya Allah. Allah akan berikan. Janji Allah. Nabi berjanji. Kalaulah itu tak ada, berarti Nabi pembohong. Kalaulah itu tak ada, berarti batal ayat. Walladzina jahadu fina. Orang yang bermujahadah mencari jalan kami. Lanahdiyannahum subulana. Kami akan menunjukkan jalan kami. Tinggal 1 lembar lagi. Karena rumah saya dekat musola, maka saya melakukan sholat rawatib selalu di rumah. Kadang-kadang ada juga terjadi menjelang sampai di rumah, angin keluar, saya ambil wudhu lagi. Apakah boleh Pak Ustadz? Sholat sunat rawatib di rumah bagus. Nabi sholat sunat rawatib di rumah. Jarak rumah Nabi ke mimbar 25 meter. Ini mimbar, jalanlah 22 meter. Oh, 22 meter itu rumah Nabi. Kalau ada rumah bapak 22 meter dari mimbar, sholatlah. Atau dia dekat pakai sepeda motor atau naik sepeda atau jalan kaki cepat, sholat sunat rawatib. Abdul Somad sholat sunat rawatib kalau masjid dekat rumah, saya di rumah. Kadang-kadang saya di masjid. Menjelang sampai di rumah, rawatib selalu di rumah. Kadang-kadang ada juga terjadi menjelang sampai di rumah angin keluar, saya ambil wudhu lagi. Ya boleh, rawatibnya di rumah, habis itu ambil wudhu lagi. Jangan menahan kentut. Ditahan kentut sampai biru muka menahan kentut. Jumpa sama kita pun belain wajah bapak ini. Adalah Pak Ustaz. Saya bekerja sebagai manajer di perusahaan BUMN. Uang gaji, bonus dan lain-lain halal. Saya pergunakan untuk makan, sekolah anak-anak, buat rumah, investasi dan lain-lain bermanfaat dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Sementara saya mendapatkan banyak uang juga dari kiri kanan. Setidak-tidaknya agak kelabuan lah Pak Ustaz. Kelabuan. Yang saya pakai untuk hal-hal yang konsumtif saja. Saya rencana sudah mau berangkat haji 2 tahun lagi, sesuai porsi yang saya pergunakan jelas dari gaji dan bonus. Saya tanya, bagaimana hukum syariat agama dengan posisi saya di atas tadi? Apakah dibenarkan Pak Ustadz? Tetaplah bekerja di situ, ambillah yang halal-halal saja. Adapun yang abu-abu tadi, kalau bisa tak diambil, tak usah ambil. Tapi kalau atasan maksa, ambillah. Kalau tak kamu ambil, ini akan dikembalikan kemana? Ke negara, tak jelas itu, ini segala macam. Ambil saja. Tapi jangan bawa pulang ke rumah. Letakkan ke panti jompo, panti yatim, anak susah, fakir miskin, janda-janda tua. Janda muda jangan. Yang tua-tua. Silakan. Nah ini niatnya bukan niat sedekah. Ingat, niatnya bukan niat sedekah. Tak bisa bersedekah dengan uang haram, uang subhat. Niatnya mengembalikan uang umat kepada umat. Umat ini yang punya, ini umat ini, Pemprov ini yang punya, dikembalikan kepada umat. Hadhihi ummatum ummatakum, idhi ummatukum ummatan wahidah. Inilah ujian yang berat. Ujian menahan makan puasa banyak tahan, ujian mendengar pengajian banyak, tapi ujian duit kanan kiri abu-abu tadi berat luar biasa. 100.000 Pak Ustaz haram, 10 juta halal. Serahkan ke lembaga yang dinikmati. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya tak boleh sebut, sensor. Apa hukum bagi lelaki berambut panjang? Laki-laki rambut panjang boleh. Nabi Muhammad itu rambutnya panjang dari atas. Kami dulu belajar kitab namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ditulis oleh Imam Tirmidzi. Jadi panas terik. Saudi Arabia, Makkah, Madinah itu panas terik. Kalau kepala tak ditutup, maka panasnya menyengat, bisa pusing kepala, dehidrasi, kurang cairan. Maka untuk menutupi supaya cahaya matahari tak kena, itulah mengapa orang Arab pakai
sorban. 3 penutup kepala Nabi. Pertama, rambut Nabi dari depan nih sampai ke belakang, panjang sampai ke belakang, nanti dipotongnya di sini, potong. Yang ke belakang. Yang kedua, kolan suah, dipasang topi. Yang ketiga, imamah, pakai sorban. Kalau dililitkan di kepala namanya imamah. Kalau ditutupkan macam jilbab perempuan namanya ghutrah. Kalau diletakkan di tengkuk namanya burdah. Itu ditutup supaya tidak kena panas langsung kepala. Jadi yang berambut panjang, tarik sampai ke belakang, potong semua. Rambut panjang, mana rambutnya panjang, tarik dari sini sampai ke belakang. Ini jauh sini, potong. Rambut Nabi Muhammad. Tapi jangan yang diikut rambutnya sembahyang subuh jam 8. Kalau mau ngikut Nabi itu total ikut semua. Ustadz, apa solusinya jika di rumah ayah, ibu, mertua, adik ipar, istri kita tak sholat, sementara saya dan istri saya baru menikah dan tinggal sementara di rumah mertua? Carilah mertua yang sholat. Makanya sebelum nikah ada namanya ta'aruf. Setelah ta'aruf cocok baru meningkat namanya khitbah, pertunangan. Setelah pertunangan baru namanya akad. Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba langsung saja suddenly. Nah, nama ta'aruf dulu, pergi ke rumahnya dulu, tengok. Nampaknya jadi saya nikah sama dia, Bu ya. Kenapa? Asal waktu masuk azan. Asal waktu masuk azan. Yang azan itu siapa? Sekarang banyak juga asal masuk waktu azan. Yang azan Samsung, Nokia, Oppo. Sholat apa tidak dia? Sekarang yang mengeluh banyak, mertua mengeluh menantu tak sholat, menantu mengeluh mertua tak sholat. Itu yang Ustadz Somad sebut tadi kan, kalau sebelum terjadi. Kalau sudah terjadi, nasi sudah jadi tai ayam. Orang tak sembahyang, ibu cerita bubur ayam juga lagi. Man taraka salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Like and share. Saya bukan nunjuk Bapak Ibu sana, saya nunjuk kamera merah. Nanti kirim ke Bapak mertua. Pak, ini ada video mantap. Mana dia ini? Man taraka salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, kafirlah dia. Kok tahunya apa anda salat? Entah. Nampak-nampaknya buya kau nyindir ambo. Bagaimana membuat orang tua kita bisa mendapatkan hidayah? Orang tua kita bisa membimbing anak-anaknya ke jalan yang benar. Dilema. Ada anak-anak yang sudah hijrah, tapi orang tua belum hijrah. Sampai-sampai apa kata emaknya? Kamu kenapa nggak pacaran? Nanti nggak laku. Dosanya biar mama yang nanggung. Jangan pakai jilbab, nanti kau jilbab nampak tua. Yang laki-laki pula ayahnya melarang, jangan pengajian. Itu Ustadz Somad tuh radikal tuh, teroris tuh. La ilaha illallah. Ustadz selembut ini dia bilang teroris. Oleh sebab itu maka engkau anak-anak muda yang sudah mengaji, jangan kalian menggurui orang tua. Mentang-mentang udah ngaji, pulang ke rumah panggil, ayah duduk sini, mama duduk sini, assalamualaikum. Sentuhlah hati mereka dengan akhlakmu, sentuhlah jiwa mereka dengan budi pekertimu, sehingga mereka tersentuh bukan karena cakapmu, bukan karena lidahmu, tapi karena akhlak, budi pekerti dan perbuatanmu. Sentuhlah tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Tandai pula Bu ya. Apakah seorang anak bungsu atau anak terakhir berdosa menegur kakaknya yang tak pakai hijab? Dan pandangan orang tentang hijab itu kenapa sok suci? Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikut kebanyakan orang, mereka menyesatkanmu dari jalan Allah.
Kalau diikut cakap orang kebanyakan, mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Kalau saya ikut cakap orang banyak, pusing saya. Pakai sarung, Ustadz jadul kau pakai sarung. Pakai celana, Ustadz ini tak hormat, ini kan bumi Melayu, kenapa tak pakai sarung? Tak pakai celana, lebih ribut lagi. Pakai jubah maksudnya. Jadi yakini apa yang menurut engkau benar, buatlah. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Masalah nasihat menasihati dari adik ke kakak, ud'u ila sabili rabbik, ajaklah mereka ke jalan Allah. Hai kakak-kakak yang belum juga pakai jilbab, setiap mata melihat rambutmu aurat, maka mata itu berzina dan kau ikut menanggung dosanya. Berjilbablah, like and share. Oleh sebab itu maka ajak, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak kakakmu, ajak ayahmu, ajak ibumu, ajak mertuamu, ajak adikmu, ajak iparmu buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang mereka buat mungkar. Kalau itu tak kamu lakukan, mulutmu diam saja, la yushikanna ayyab'afallahu 'alaikum iqaban, aku khawatir nanti diturunkan Allah azab. Setelah azab turun, summa tad'unahu, lalu kalian berdoa pagi petang siang malam, angkat azab ini ya Allah, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah. Doa tak dikabulkan karena mulut diam melihat kemungkaran. Tidak pakai jilbab, mungkar. Bercelana pendek, mungkar. Duduk laki-laki perempuan tak mahram, mungkar. Tapi mulutmu diam melihat kemungkaran. As-sakitu anil haq syaitan akhras. Orang yang diam melihat kemungkaran adalah setan bisu. Sudah setan bisu berarti. Tentu caranya ajak mereka bil hikmah, dengan kata yang santun. Jangan balik-balik, kakak ini penghuni neraka. Bukan begitu. Beli jilbab ke Ramayana, gulung. Kak, ini hadiah untuk kakak. Hadiah apa? Surprise. Tengoknya, jilbab, pakailah kak. Nanti aku foto. Begitu dia pakai, masya Allah, wow, amazing. Belum pernah kakak secantik ini. Padahal macam pakai kelambu. Tak apa-apa, menyenangkan hati dia. Sebelumnya saya mohon doa dari Pak Ustadz Somad untuk seluruh anak Riau yang sedang melaksanakan ujian masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Semoga putra Melayu Riau lulus. Kita doakan di akhir majelis anak-anak Riau menjadi pemimpin masa depan, insya Allah. Apabila memberikan zakat kepada seorang, boleh menyampaikan dalam hati atau harus dibilang secara lisan, aku bayarkan zakatku tahun ini tunai, sah. Apa hukum akad itu? Apakah wajib, sunat, sunan muakkad, atau makruh atau mubah? Maka hukum melafazkan itu sunat, tidak wajib. Makanya zakat di Malaysia pakai kartu gesek. Pakai kartu gesek mana ada akad? Pakai kartu. Pernah kita ngomong ke kartu, aku bayar, lalu kartu dia, aku bayarkan zakat ini, aku terima, aku terima, aku terima. Orang Malaysia bayar zakat pakai kartu gesek, langsung potong. Kenapa orang berduyun-duyun di Malaysia bayar zakat? Karena parlemen zakat berhasil mengeluarkan undang-undang, siapa yang bayar zakat maka pajaknya berkurang. Republik Indonesia juga berhasil. Berapa tahun yang lalu pegawai PT Wilmar dari Dumai menelpon, Ustadz, saya sedang di kantor zakat, saya sedang di kantor pajak Pekanbaru, tiba-tiba pegawai pajak mengeluarkan uang 2 juta, Bapak pajaknya dipotong 2 juta. Kenapa? Karena rajin bayar zakat, dengan syarat bayar zakat ke lembaga resmi yang mengeluarkan ada tanda bukti. Bayarkan zakat Anda ke Basnas Kota Pekanbaru di komplek Masjid Ar-Rahman depan Surya Dumai sebelum tanggal berikut ini. Adapun bayar zakat yang ke tetangga, ke karyawan, maka itu tidak bisa mengurangi pajak. Dan bayar zakat dengan kartu gesek dia tidak ada akad, tapi kalau dia akadkan bagus.
Tapi jangan gara-gara saya bilang akad pada zakat tidak wajib, lalu akad nikah juga tak wajib. Kalau akad pada nikah harus disebutkan, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, sah. Tapi akad dalam jual beli, akad jual beli sunat, bagus, dianjurkan. Saya beli ini apa tunai, tapi sampai sekarang saya selama di Pekanbaru belum pernah pakai akad beli botol minuman. Saya beli ini 600 ml 5.000 tunai, aku terima, sah belum. Tapi waktu saya beli duku di Jalan Kerokan Hulu, saya ambil duku, saya bayar. Apa kata si ibu? Jual yo, boli. Ternyata mereka masih mengamalkan ada akad jual beli. Jadi Ustaz, kesimpulannya, kalau dia bayarkan pakai akad sah, tidak pakai akad selama ada niat sah. Ada teman saya non muslim, dia bertanya, bolehkah ikut tablik akbar di dalam masjid? Non muslim masuk ke masjid ikut tablik akbar boleh. Dalilnya, karena Nabi membolehkan orang Kristen Najran dari Yaman masuk ke dalam Masjid Nabawi. Nabi tak melarang. Buka tafsir Ibnu Katsir, Muqaddimah surat Ali Imran. Begitu ceritanya. Tapi menjelang pemilu 2018-2019, banyak orang non muslim masuk ke masjid bukan mendengar tabligh akbar, dia pula berceramah di masjid. Pakai sarung, pakai koko, pakai sorban, tapi tak bersunat. Apa tujuannya masuk ke dalam? Ingin mencari suara umat Islam. Padahal ngomong di mana-mana, jangan bawa-bawa agama dalam politik. Tapi kalau sudah musim politik, selalu bawa-bawa simbol agama. Yang tak pernah pakai jilbab pun jilbab, mendadak jilbab, dadakan jilbab. Ini menunjukkan suara umat Islam manis, suara umat Islam diperebutkan. Oleh sebab itu ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Kalau ada yang mau masuk ke masjid dengar tabligh akbar, saudaraku yang tidak seakidah dengan kami, datang kalian ke masjid mau dengar tabligh akbar, silakan, tak ada larangan. Tidak ada pernah di masjid kami pemeriksaan dibuka mana, udah sunat apa tidak, tak ada. Silakan, tidak ada check out, check lock di pintu-pintu masjid kami, tak ada. Tapi kalau engkau masuk hanya ingin menipu umat Islam, ingat, kalau tidak ada perada takkan tempua bersarang rendah. Kenapa tiba-tiba ngasih semen? Kenapa tiba-tiba ngasih sembako? Karena tempua sarangnya tinggi di atas batang kelapa. Tapi kalau sudah musim padi menguning, dia akan turun ke bawah. Paham? Kalau ada yang tak paham, minum. Karena orang kurang cairan payah nangkap. Bagi yang baca Quran, Allah naikkan derajatnya. Tapi ada juga laknatnya. Apa maksud laknat untuk yang baca Quran? Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran tapi dilaknat Quran. Apa maksudnya Ustaz? Dua. Yang pertama, makharijul hurufnya tak betul. Qul huwallahu ahad, itu bukan kul, dan qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Tapi kalau pakai kul huwallahu ahad, makanlah Allah itu. Allah disuruhnya makan. Alhamdulillah saya tak pernah salah Pak Ustaz. Kenapa? Tak pernah baca Quran. Lebih salah lagi. Jadi dalam proses latihan silakan. Ada a, ada la, ada wa, ada za, ada ja, ada za, ada la, ada wa. Itu tak ada dalam bahasa kita. Ada tha, ada sa, ada sya, ada so. Siapa ceramah tadi? Ustaz Somad. Salah tu. Ustaz Somad. Ada makharijul hurufnya. Yang kedua, bacaannya betul tapi tak mengamalkan isi Al-Quran. As-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki, pencuri perempuan. Dia mencuri terus dia. Nah itu dilaknat Allah. Tiga,
apa hukum mendonorkan organ tubuh kita jika sudah meninggal? Donor tidak mengambil kompensasi boleh. Donor buah pinggang, donor katup jantung, donor kornea mata. Tapi kalau dijual haram, karena kita tidak boleh menjual barang yang bukan milik kita. Kornea mata milik Allah, jantung milik Allah, buah pinggang milik Allah. Kalau kau jual, maka engkau menjual barang yang bukan milik engkau. Saya jual tanah itu 2 hektar tunai. Tanah siapa? Tak tahu saya tanah siapa. Tak boleh menjual barang yang bukan milik kita. Apakah anak sesusuan mendapatkan warisan? Anak yang ibu susukan. Ibu punya anak, ibu susukan dia, air susunya lebih, ibu susukan ke anak tetangga 5 kali kenyang, susukan sekali, 2 kali, 5 kali kenyang, maka anak itu otomatis menjadi anak sesusuan. Hukum anak sesusuan berlaku mahram untuk nikah, maka anak itu tak boleh nikah dengan anak ibu. Dan kalau anak ini nanti lajang, ibu tetap muda, tak boleh ibu nikah dengan dia, karena sudah sesusuan. Tapi kalau ibu mati, anak ini tidak dapat warisan, karena hukum sesusuan bukan untuk warisan tapi untuk pernikahan. Jadi jangan nanti ini ada anak disusukannya ke sini, susukannya sini, begitu meninggal mana warisan? Hukum sesusuan untuk pernikahan, bukan untuk warisan. Jadi yang selama ini asik menyusukan anak, menyesal lah, disangkanya untuk warisan. Bagaimana sikap suami menurut syariat Islam terhadap istri yang selalu melawan dan mengatur suami? Ini pasti suami takut istri. Ibu punya 5 hak kepada bapak. Bapak punya 5 kewajiban kepada ibu. Pertama, kasih ibu itu makan. Udah makan? Dari bunyinya belum? Kedua, kasih dia pakaian. Alhamdulillah jamaah Masjid Al-Fajar, kewajiban bapak ini sudah semua. Karena keluar kita nanti kalau ke mall, banyaklah perempuan yang tak diberi pakaian oleh suami. Ada yang kain kurang semeter, ada panjang tapi lupa pasang resleting, ada kancing lepas. Banyak. Pertama kasih makan, kedua kasih pakaian, ketiga kasih tempat tinggal, rumah yang layak. Kalau sanggup beli, tak sanggup kontrak. Keempat, pendidikan. Aslinya bapak yang mengajar ibu, tapi karena dia tak sanggup dibawanya ke pengajian. Adinda, sebetulnya aku yang ngajar engkau, tapi aku pun kurang ajar juga, maka aku bawa engkau ke masjid. Yang kelima, perhatian. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Perhatian itu perhatianlah. Macam iklan yang itu, tiba-tiba datang istrinya bawa teh, mas minum ya. Kenapa? Atap kita bocor. Ngobrol, ada perhatian. Nah, ini kalian laki-laki, adik-adikku, anak-anakku, kalian jadi laki-laki, kehormatan, kemuliaan. Ar-rijal, laki-laki, qawwamuna 'alan nisa, meluruskan perempuan. Kenapa perempuan itu perlu diluruskan? Khuliqatil mar'atu min dhila, perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kau ikut, kau jadi laki-laki bengkok. Kalau kau luruskan, dia patah. Tulang bengkok, kalau kau paksa lurus, krak, patah. Tapi kalau kau ikut, kau jadi bengkok. Serba salah kan? Itu makanya ada sekarang laki-laki yang tak mau nikah sama perempuan, dicarinya sama laki-laki, namanya LGBT. Ini tak betul. Maka engkau jangan gara-gara ini nanti kalian yang belum nikah jadi takut nikah sama perempuan. Tetap luruskan dia kalau dia salah, dan jangan takut, jangan cemas, jangan ta'aruf, perkenalan, setelah itu khitbah, setelah itu menikah. Nah ini, adapun ini pertanyaan, kenapa bisa begini ceritanya? Bagaimana sikap suami menurut syariat Islam terhadap istri yang selalu melawan dan mengatur? Maka 5 langkah. Wallati takhafuna nusyuzahunna, perempuan-perempuan yang kau takut kalau mereka nusyuz, durhaka, melawan. Pertama, fa'izuhunna,
nasihati mereka. Adinda, come here. Janganlah kau melawan. Jangan melawan. Aku ini kepala rumah tangga. Alah, fi. Langkah naik kedua, SP2. Wajurunna fil madaji. Kalau tak mempan nasihat, pisah tempat tidur. Adinda, karena kau melawan juga, maka kita pisah selama sebulan ini tempat tidur. Kau di sana, aku sini. Memang itu yang tunggu-tunggu katanya. Naik SP3. 4. Wadribuhunna, pukullah dia. Ada ayat menyuruh pukul. Karena ada model perempuan yang keras, degil, kalau tak dipukul tak lurus. Pukullah dia. Pas mau dipukul, langsung difotonya. Di update-nya ke FB. Teganya. Besok pagi datang Pak Kapolsek. Bapak KDRT. Tak ada saya pukul. Nih fotonya. Loh, Bapak kok bisa tahu? Istri Bapak kan friend saya. Maka ini tak bisa lagi diamalkan. Tak bisa. Nah, gagal yang ketiga, naik keempat. Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Diutuslah keluarga perempuan dengan keluarga laki-laki duduk bersama. Karena dia tak bisa lagi didudukkan, sudah macam Tom and Jerry. Nah, kalau duduk bersama, judul buat balego. Judul mau dibawa kemana hubungan ini? Nenek mama kumpul semua alim ulama cerik pandai. Iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau ada islah damai, maka dia akan ketemu lagi. Kalau tidak, yang terakhir yang kelima, finish, game is over. At-talaq, abghadul halal ilallah, perbuatan yang paling dibenci Allah. At-talaq, bergoncang tiang aras. Kalau laki-lakinya baik, laki-laki sopan, baik, perempuan melawan. Kalau abang tidak bisa membawa Toyota Innova Luxury bulan depan, lepaskan aku. Itu bergoncang tiang aras. Dan laki-laki ini baik, tapi kalau laki-laki ini perampok, pecandu narkoba, digugatnya nggak apa-apa. Jangankan tiang aras, tiang listrik pun tak goncang. La ta'ata li makhluqin, tidak ada ketaatan kepada makhluk fi maksiatil khaliq, kalau menyebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang 75 menit saya menyampaikan tausiah ini. Kultum, kuliah 75 menit. Akhirnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf zahir dan batin. Di akhir majelis kita berdoa. Habis bahan dah. Ala hazihin niyah al-Fatihah. Saya seorang pria yang mempunyai masalah kesehatan. Terkadang saya sering mengeluarkan air seni tanpa terhenti. Untuk menjaga kesucian, saya meletakkan tisu untuk mencegah air seni supaya tak langsung kena ke pakaian. Saat akan mengambil wudhu, yang saya lakukan mengganti tisu tersebut tanpa saya mengganti pakaian dalam. Apakah cara tersebut sudah tepat? Ini nama penyakit, namanya sulusul baul. Sulusu artinya mata rantai, baul kencing. Kencing macam mata rantai, tak putus-putus, menetes. Sulusul baul. Orang yang terkena sulusul baul, apakah karena penyakit atau karena sudah tua, maka dia berwuduk setelah masuk waktu. Contoh zuhur 12.19 baru dia berwuduk. 12.19 wuduk. Tak boleh dia berwuduk sebelum masuk waktu. Begitu azan berkumandang, masuk kamar mandi, cuci bersih, pakai pembalut atau pampers atau tisu atau sapu tangan, terserahlah, langsung sholat. Ketika menetes dalam sholat itu ma'fu anhu, dimaafkan karena darurat. Bagi perempuan berlaku juga hukum ini, namanya istihadah. Lewat masa haid tetap juga menetes, masuk waktu, masuk kamar mandi, cuci bersih, pakai pembalut, menetes saat sholat, ma'fu anhu, termaafkan. Nah, kalau dia menetes, sapu tangannya itu kain, bukan plastik, basah sapu tangan itu. Sapu tangan yang basah kena ke celana, maka celana yang kena basah itu juga najis. Ini sapu tangannya tebal Pak Ustaz, dapat saya pastikan tidak menetes. Oke, tak masalah. Tapi kalau mau begitu, pakailah yang plastik, yang tak tembus ke celana. Karena kalau kena ke celana, tapi yang lebih hati-hati, bawalah kain sarung.
kalau kita kena penyakit itu, sehingga pas mau sholat ganti celana itu. Karena kalau ragu di situ setan masuk. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Hilangkan sesuatu yang meragukan kepada yang tak meragukan. Bawa kain sarung, sholat. Celana tadi kita nanti menimbulkan was-was. Saya seorang pengusaha barbershop, pangkas rambut. Pelanggan sering minta menghitamkan rambutnya. Satu, bagaimana hukum mewarnai rambut hitam, Pak Ustaz? Kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatwa Al-Azhar, kumpulan Fatwa Al-Azhar, boleh memakai warna hitam kalau tidak ada unsur tipu, ghish. Dalilnya, Nabi membolehkan sahabat mencat rambut warna hitam ketika mau perang. Kalau mau warna hitam, tak ada unsur tipu. Dua, apa solusi jika pelanggan tersebut mendesak untuk mewarnai rambutnya? Nampak dia sudah tua, dia tak ada unsur mau menipu. Dia mau hitam itu, mungkin dia dosen. Kalau dia mengajar di kampus nampak putih, mahasiswa menyepelekan dia. Alah bapak itulah pokak itu siapa. Tapi kalau dia hitam, mahasiswa itu takut. Dia tak ada unsur menipu, tak apa-apa. Memakai warna hitam tak apa-apa. Karena Nabi pernah membolehkan warna hitam, niatnya, alasannya untuk berperang. Tiga, jika saya sebagai pengusaha membiarkan karyawan saya mewarnai rambut pelanggan dengan warna hitam. Kalau laki-laki rambutnya catnya warna hitam, tidak ada unsur menipu, tak ada unsur ghish, maka boleh. Tapi kalau ada unsur tipu, contoh unsur tipu itu bagaimana Pak Ustaz? Ada orang mau meminang anak gadis, tidak pakai ta'aruf, main tengok dari jauh aja. Terima. Begitu seminggu nikah, rupanya pangkalnya putih. Nah, itu yang tak dibenarkan itu. Tapi zaman sekarang orang kalau menipu tidak dari rambut, menipu dari KTP, dari akta kelahiran. Kesimpulannya, kalau tak ada unsur tipu boleh warna hitam. Tapi kalau ada unsur tipu tak boleh. Saya kutip dari Fatwa Al-Azhar. Bagaimana caranya mengambil daging kurban untuk dimasak pada saat pelaksanaan hari kurban untuk dimakan bersama waktu pagi? Daging bertimbun. Ini badan lemas, ini belum makan. Gimana cara menghalalkan itu? Kepada bapak-bapak pemilik sapi nomor 1, Bapak Haji Faisal Kamar, Bapak Ustadz Dr. Mustafa Umar, Bapak Dr. Zulkifli, Bapak Ustadz, 7 orang. Pak, bapak yang bertujuh pemilik sapi nomor 1, ya. Jatah bapak di sini kan ada 1/3 ya. Ya. Kalau kam sapi ini 60 kilo, berarti bapak punya jatah 20. Minta kami 10 kilo untuk kami masak ya Pak. Ambillah. Izin kami. Halal lah itu. Masak. Begitu cara menghalalkan. Adapun ibu yang berani potong sana dimakan, itu daging siapa itu? Pemiliknya tak jelas, haram dimakan. Tahun ini robah. Yang tahun-tahun lalu Pak Ustaz, banyak-banyaklah istighfar. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Bagaimana pembagian kurban yang dibagi 3? 1/3 pekurban, 1/3 dibagikan, 1/3 diambil dulu dari beratnya daging, baru 2/3 dibagi. Tidak ada orang di Pekanbaru ini bagi 1/3. Saya mau tengok mana orang bagi 1/3. Tak ada. Kita sudah sepakat semua, di mana-mana, di Jakarta, di Aceh, semuanya kita tak ada model bagi 1/3 itu. Yang ada adalah yang berkurban 2 kupon, masyarakat 1 kupon. Maka itu tidak sampai 1/3. Itu boleh. Ambang batas maksimal 1/3. Yang dapat 1 kupon itu tak sampai. Maka dia yang sudah diambil jatahnya tadi tetap masih boleh dapat 2 kupon. 3. Bagaimana posisi makmum perempuan saat salat jamaah di masjid? Apakah diisi di tengah dulu atau sejajar imam atau bagaimana Pak Ustaz? Tengah. Penuh kan? Mau kiri kanan terserah. Setelah penuh saf 1, tengah lagi belakang. Begitu cara buat saf. Nama kitabnya Fatwa Syabakah Al-Islamiyah, Syekh Abdullah Al-Faqih. Di masjid ada karpet yang motifnya untuk berdiri pada saat salat. Apakah itu batas Pak Ustaz? Bisa tak ini jadi batas? Ini bukan satu orang satu orang. Ada sebagian orang menganggap ini satu orang, akhirnya sopnya jarang sekali. Ini bukan batas ke samping, ini hanya gambar saja. Maka sop itu
rapat. Qadamun biqadamin, kaki dengan kaki, mangkibun bimangkibin, bahu dengan bahu. Adapun batas depan, maka yang tak boleh dilewati itu adalah batas sujud. Lewat orang depan kita gini kan, batas sujud. Adapun lewat batas sujud itu, maka itu tak apa-apa dia lewati. Batas sujud itu yang tak boleh dilewati. Yang lewat tegak 40 tahun lebih baik daripada melewati batas sujud. Kalau dia lewati juga, faktulhu, bunuh dia, katanya. Sampai begitu kerasnya Nabi SAW. Bapak dan ibu sudah meninggal, meninggalkan 4 orang anak, 2 laki-laki 2 perempuan. Anak laki-laki meninggalkan 2 anak perempuan. Mau tanya, berapa saudara bapak dan saudara ibu dapat warisan? Saudara ayah dan saudara ibu tidak dapat warisan karena ada anak. Adik saya tak dapat karena saya punya anak. Kecuali saya tak ada anak, maka saudara dapat. Itu kuncinya. Kalau ada anak, maka saudara tak dapat. Anak dari saudara laki-laki yang meninggal dapat warisan cucu. Anak yang lebih dulu meninggal dari orang tua, orang tuanya meninggal tahun 2016. Si anak meninggal tahun 2010, maka si anak tak dapat warisan. Kenapa tak dapat? Karena dia meninggal duluan. Yang jadi masalah, si cucu datang menuntut, jatah ayah kami mana? Ayah kamu tak dapat karena dia meninggal duluan. Cucu komplain, memangnya ayah kami mati itu minta request. Malang betul lah nasib kami ini sebagai cucu. Udahlah ayah kami mati, kami pula tak dapat warisan. Ini menjadi masalah yang banyak di pengadilan agama. Makanya dikeluarkanlah KHI, kompilasi hukum Islam. Seorang anak yang meninggal duluan, maka cucu dari anak itu yang menuntut tetap dibagi harta warisan, jatahnya tidak melebihi paman-pamannya. Itu diatur dalam KHI. Datang kemarin kasus ke kantor MUI kota, saya diminta menghadapi. Terjadi menuntut cucu warisan ayahnya karena datuknya meninggal. Kata pamannya, kalian tak dapat, ayah kalian mati duluan, kalian tak dapat. Saya bukakan, menurut KHI dapat. Kalau kalian tidak membagi, dia nuntut ke pengadilan, dia tetap dapat. Jatahnya tidak boleh lebih dari paman-pamannya. Mohon penjelasan tentang berdoa pada waktu sujud dalam sholat, baik hukum fadilah. Hadis riwayat Muslim, aqrabu ma yakunul 'abdu bi rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Tuhannya ketika dia sujud, fa aksiru fihi du'a, perbanyaklah doa ketika sujud itu. Kalau saya jadi imam, boleh saya doa panjang-panjang. Imam tidak boleh lebih dari 10 kali tasbih. Lebih dari 10 kali tasbih makruh. Maka sujud banyak doa waktu sujud tahajud malam, waktu sholat hajat, waktu sholat sendirian. Tidak pakai bahasa Indonesia. Sholat kalau berdoa pakai bahasa Indonesia, ya Allah tolonglah aku, batal. Please forgive me, oh my God, batal. Maka dia pakai bahasa Arab. Kalau tak bisa bahasa Arab, diucapkan di dalam hati. Itu tentang keutamaan sujud. Mobil plat merah dipakai untuk mengikuti ibadah. Bagaimana itu Pak Ustaz? Mobil plat merah itu kan ada jam kerjanya. Jam kerjanya, saya kebetulan tak punya plat merah. Jadi saya tak tahu sistem kinerja plat merah menurut peraturan Indonesia. Coba baca lagi aturan pegawai negeri PNS. Apakah plat merah itu hanya boleh dipakai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, atau boleh dipakai selama masih bertugas, balik kampung pun masih diakui? Itu coba tengok cuklaknya, SOP-nya. Menurut saya tak tahu itu karena saya tak punya plat merah, jadi tak saya ikuti perkembangan peraturan. Andai saya dikasih itu, akan saya cari informasinya. Karena kalau kita hukumkan plat merah hanya boleh dipakai dari jam 8 pagi ke jam 4 sore, berarti malam acara pengajian Dr. Mustafa Omar tak boleh dipakai. Begitu hukumnya, kesimpulannya. Jadi tengok dulu aturan perundang-undangan menurut peraturan Republik Indonesia. Rokok, bagaimana pendapat Ustaz? Menurut Mufti Mesir,
Syekh Nasir Farid Wasil, menurut Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas, menurut Muhammadiyah haram, menurut MUI rokok haram bagi ibu hamil, menyusui, anak-anak dan orang sakit. Adapun bagi orang yang sehat rokok itu makruh. Kenapa bisa mereka berbeda pendapat? Karena ayat tidak menyebutkan secara eksplisit. Tak ada ayat menyebut. Yang ada dalam ayat la tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu jerumuskan ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Lalu yang ini mengatakan ini haram nih, yang ini mengatakan makruh. Ustaz sendiri, saya tidak merokok kecuali saya perokok berat, lalu saya katakan makruh ini, rupanya untuk bela diri sendiri. Saya selalu kalau ditanya saya jelaskan dua-duanya. Ustaz condong ke mana? Saya tak merokok, saya condong ke haram karena saya tak merokok. Apa ada dalilnya Pak Ustaz? Setiap melaksanakan sholat yang 2 rakaat duduknya iftirosh. Bukalah buku saya 77 tanya jawab sholat, lah putui kaji. Mazhab Maliki, 4 mazhab Maliki yang paling tua dulu Hanafi. Mazhab Hanafi mau 4 rakaat, mau 3 rakaat, mau 2 rakaat, pokoknya duduknya tawarruk, pantat nempel ke bawah. Itu Hanafi. Itu Hanafi. Nanti kalau Bapak Ibu tengok orang asal sholat tawarruk semuanya, itu Hanafi itu. Maliki kebalikannya. Maliki mau duduk awal, mau akhir, mau 2, mau 3, mau berapa rakaat, duduknya iftirosh. Tak ada tawarruk sama dia. Pokoknya iftirosh terus. Itu Maliki. Iftirosh itu gimana? Duduk di atas tapak kaki kiri. Maliki. Jangan heran nanti kalau tengok orang Maroko sholat tak ada tawarruknya. Itu Maliki. Syafi'i sama Hambali sama. Rakaat pertama iftirosh, rakaat kedua tawarruk. Sama Syafi'i sama Hambali. Cuman bedanya Hambali kalau 2 rakaat duduk akhirnya iftirosh. Tahiyat al-masjid, sholat Jumat, sholat subuh, itu iftirosh karena tidak ada tasyahud awalnya. Sedangkan Syafi'i asal tasyahud akhir maka duduknya tawarruk. Ini sudah dibahas 12 abad yang lalu. Kenapa sekarang baru heboh? Sekarang baru sampai Indonesia. Dulu tak sampai-sampai. Sekarang ada heboh. Maka saya tulis dalam buku saya. Hadisnya gimana Pak Ustaz? Hadisnya banyak. Hadis datang ulama fikih. Maka fikih itu produknya, hadis itu barang mentahnya, cabai, bawang, tomat, serai, daun jeruk, itu bawang mentahnya. Jadi tom yam, itu fikihnya. Yang satu pilih asam podeh, yang satu pilih tom yam, begitulah. Bawa cerita makanannya agak nyambung sedikit. Ustaz, apa sikap kita? Jamiah di sebelah saya salat jamaah selalu bergerak-gerak. Habis sholat tuh kasih tahu sama dia, kau beli kalpanak. Itu yang bau itu belerang. Belerang itu digiling, dimasak pakai kelapa, dimakan, itu menghilangkan penyakit gatal-gatal. Itu yang paling bagus. Jangan pakai bahan kimia. Belerang dimasak pakai kelapa yang diparut, itu digongseng, dimakan, insya Allah sehat, tak goyang-goyang. Banyak itu orang yang gatal, entah apa. Tapi itu ujian juga. Bapak yang sholat di sebelah dia itu pahalanya lebih banyak kalau khusyuk. 2, batal wudhu saat sholat Jumat. Saat itu saat sholat saya berada di tengah Pak Ustaz. Pas di tengah, batal. Apa yang dilakukan? Keluar, jalan, keluar. Buat ibu dosa saya banyak betul? Tidak, karena darurat. Yang tak boleh itu, tak ada angin, tak ada hujan, jalan saja dia, tak boleh. Darurat. Karena dengan tetap dia berada di tengah, dia sudah menjadi pemutus shock. Saya di tengah aja lah.
memutus sop, lewat jalan, masuk keluar, bisa pintu situ, bisa pintu sini. Kalau kebetulan di depan nih jalan depan atau pintu belakang. Ustaz pernah mengalami, pernah di Masjid RAPP Pangkalan Kerinci At-Taqwa, jalan saya batal rakaat kedua, gelap nampak saya. Pagi mengajar di UIN 2 lokal, sholat zuhur langsung ke Pangkalan Kerinci pengajian ibu-ibu, sore pengajian bapak-bapak, malam habis sholat isya. Pas sholat isya itu saya dengar suara imam itu macam mikrofon kecil lama-lama hilang, sunyi, gelap. Wah, ini kalau dilanjutkan gelap nih. Saya berhenti sholat isya 2 rakaat. Waktu itu imamnya Ustaz Saifullah yang sekarang di Masjid Ar-Rahman tahun 2009. Jadi kita berhenti saja. Bagaimana caranya mengajak imam lama untuk ikut memperbaiki makharijul huruf dengan mendatangkan imam ustaz yang menguasai tahsin? Cuek-cuek saja imam itu. Berdosakah kami yang telah mendatangkan ustaz tersebut? Orang kalau sudah merasa alim, ini yang jadi masalah. Ustaz Mawardi Muhammad Saleh buka pengajian usul fikih. Ustaz-ustaz silakan datang. Saya masih belajar sampai hari ini, masih bertanya. Ustaz Samsudin Muir itu kakak kelas saya, ini saya dapat amplop nih Ustaz, isinya berapa? Belum saya buka, takut saya tergoda. Ini nampaknya 5 juta adalah halal tak untuk saya? Kita belajar, jangan merasa aib. Kami dulu kalau datang jumpa Tuan Syekh itu kita tanya, Syekh mungkin tasma, tolong dengarkan Fatihah saya. Kita kalau mau dengarkan bacaan jangan ayat-ayat lain, Fatihah, karena Fatihah itu rukun salat. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asal jumpa Tuan Syekh salat dengar. Macam-macam nama Syekh di Mesir di dengan apa macam mana bunyi bacaan. Sombong, angkuh, tak mau memperbaiki bacaan. Jadi imam kalau bacaannya tak betul, tanggung jawab di hadapan Allah SWT. 2. Doa tahlil yasin yang dicetak di depan diperbanyak, ahli waris meninggal, keluarganya baik orang tuanya, minta didatangkan jin. Wa khatim lana minal jinni ma'al iman. Kasihlah kami pembantu dari kalangan jin yang beriman. Apa ada jin yang beriman? Ada. Mana dalilnya? Surat Al-Jin juz 29. Wa inna minnal muslimun. Kami ini ada yang jin muslim. Wa minnal qasitun. Kami ini ada yang jin kafir. Nah itulah dia minta jin. Tapi saya kalau ada imam itu tak saya aminkan. Wa adim lana minal jinni wal iman. Saya enggak mau. Nanti kalau datang jinnya, I am coming, what can I do for you, gitu dia. Jangan minta jin. Coret saja. Nanti kalau mau cetak yang untuk jin itu buang. Nanti datang jin, khawatirnya dia mengaku beriman padahal dia tidak beriman. Jin kafir. Kuburan keluarga di belakang rumah yang berpagar tinggi. 2 kuburan suami istri, jauh dari kuburan umum. Bagaimana cara supaya dapat pahala orang yang ziarah di kuburan umum? Buat pamflet kubur, buat di situ doa ziarah kubur. Jadi siapa yang lewat dibacanya itu. Apa doanya Pak Ustaz? Download dari internet. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Pergi ke tukang las, tukang spanduk, tempelkan, print, cetak, letakkan di atas. Nanti siapa yang lewat ditengoknya, dibacanya. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Warisan yang ditahan baik oleh istri maupun suami. Warisan ditahan oleh istri maupun suami. Bagaimana ini? Dudukkan. Ada suami meninggal, tak ada anak, harta ditahan istri. Saya dipanggil, duduklah saya di tengah keluarga. Ini istri, ini harta suami saya, ini adik-adik, ini harta abang kami.
Saya di tengah suruh mendamaikan. Oh, berkelailah mereka, suasana macam Iran. Halo, saya diundang kemari untuk menjelaskan ini. Kalau kalian mau dengar cakap saya lanjut. Kalau tidak, saya pulang. Akhirnya diam, saya jelaskan. Begini. Kalian mau kelahi, silakan. Mau tak puas ke pengadilan, silakan. Sudah selesai, saya pun pulang. 2 hari setelah itu datang SMS. Alhamdulillah Pak Ustaz, kami sudah berbagi. Alhamdulillah. Panggil Ustaz Mawardi Muhammad Saleh, Ustaz Samsudin Muir. Ustaz Somad saya tak mau lagi, taubat saya menghadapi orang berkelahi. Pokat telinga. Apakah berdosa seorang istri minta cerai kepada suami yang tidak memberi nafkah lahir dan batin? Istri yang menuntut cerai suami tidak mencium bau surga. Ihtazza arsyur rahman, bergoncang tiang arasy. Kalau suaminya itu baik, sopan, 5 hak ibu. Nanti jam 9 saya mengasih nasihat pernikahan. Ada jamaah kita nikah. Hai istri, engkau punya 5 hak pada suami: makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kalau istri menuntut, dibenarkan. Siapa yang membenarkan? Sedetik setelah akad, si suami sudah membacakan sirat ta'liq. Selanjutnya pembacaan sirat ta'liq oleh mempelai laki-laki. Jika saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu istri saya datang ke pengadilan agama membayar iuran Rp10.000 diserahkan ke kantor Kementerian Agama, maka hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya. Kalau cukup syarat. Tapi kalau tidak, hati-hati, dosa besar, nusyuz namanya. Bolehkah seorang istri minta cerai kepada suaminya apabila suaminya dibangunkan untuk sholat subuh lalu memaki-maki? Ini jangan langsung minta cerai. Suami itu ada walinya. Siapa? Ayahnya. Ayahnya pun takut sama dia, Pak Ustaz. Datuknya disenggaknya mati kontan. Abangnya pun tak berani sama dia. Dia pun menang petinju. Ustaz pun tak ada. Oh, ini Fir'aun kelas kakap ini. Tunggulah. Kalau sabar, tunggu sama dia. Kalau tak sabar, apa boleh buat? Gugatlah. Karena sholat itu, saya tak terlalu ekstrim. Saya tak ekstrim. Kalau yang ekstrim, ulama Saudi Arabia sualkan sholat, kafir. Maka suami yang tak sholat, kafir. Kalau sudah kafir, fasah. Automatically sudah pasah dari suami. Itu ulama Saudi Arabia, keras. Kalau saya tunggu dulu, mungkin dia nanti bertobat. Kalau ibu sabar, tunggulah. Capek saya sudah menunggunya Pak Ustaz. Apa boleh buat? Gugat ke pengadilan. Kantornya di Parit Indah belakang, sebelah kiri setelah Labersa, simpang Labersa sebelah kiri. Pasang spiral 30 tahun lalu, berjangka 15 tahun, tapi terlupa melepasnya. Ketika mau dilepas, ternyata dokter menyatakan tak bisa lagi dilepas, harus dilakukan pembedahan perut. Sebenarnya dari segi medis tidak ada efek samping. Bagaimana menurut Islam Pak Ustaz? Barang yang sudah masuk ke dalam badan yang tidak bisa dilepas, tidak wajib dilepas. Contoh, pin, baut, katup jantung, barang-barang asing yang ada di dalam badan yang tidak bisa dilepas, maka dibawa mati tak jadi masalah. Orang yang lututnya besi, kalau mati apakah mesti dibelah, dikeluarkan besi? Tidak. Tapi kalau masih bisa dilepas, barang-barang asing dilepas. Gigi emas, agak-agak demam, lepaslah. Pada mati bawa emas. Apa yang dimaksud hari tasyrik Pak Ustaz? Tasyrik diambil dari kata syarraqa yusyarriqu tasyrik, cahaya matahari. Kenapa disebut tasyrik? Menjemur daging pakai cahaya matahari. Orang Arab tak tahu membuat salai, tak tahu dia membuat asam. Daging banyak dipotong, dijemurnya. Itu hari tasyrik 11, 12, 13. Hari menjemur daging, tasyrik. Ya yaumut tasyrik, yaumuz zabah. Hari tasyrik, hari memotong. Yang tak punya duit 10 atau tak terbuka hatinya, setelah dapat daging kambing banyak, terbuka hatinya, 11 masih boleh motong, 12 masih boleh motong, 13 masih boleh motong. Mengapa diharamkan berpuasa pada hari tasyrik? Hari tasyrik hari makan. Hari Idul Fitri hari makan, jangan berpuasa. Hari tasyrik hari makan daging banyak-banyak, mubazir daging banyak, makan. Hari raya kadar alkohol
seperti durian, apakah haram Pak Ustaz? Tapai durian itu kadar alkoholnya itu 0,00,00, maka tak ada haram makan durian, makan tapai, makan tempoyak. Tak ada orang mabuk kena tempoyak, tak ada. Tapi kalau dia mabuk khamar itu ya, maka tapai, durian, tempoyak, fermentasi yang tidak haram. 3. Dari buku yang saya baca mengenai tata cara umroh haji, seorang wanita harus ditutup wajahnya dalam menjalankan ibadah. Apakah benar perempuan tak boleh menutup wajah? Ini salah bacaan. Perempuan tak boleh menutup wajah. Kalau dia menutup wajah maka dia bayar dam. Perempuan yang menutup wajah, laki-laki yang menutup kepala, mencabut bulu badan atau kuku, kena dam. Apa damnya Pak Ustaz? 3. Pertama, potong kambing. Tak sanggup potong kambing, kasih makan fakir miskin 6 orang. Tak sanggup kasih makan miskin 6 orang, puasa 3 hari. Hati-hati. Yang mau berangkat atau kawan yang sudah berangkat, SMS kan itu. 3. Di mana kami bayarnya? Keluar dari Babul Malik, naik ke Hotel Hilton lantai 3. Di lantai 3 Hotel Hilton ada di situ Hajj and Umrah Gifts. Nah, bayar situ. Tanya, oh potong kambing ya 600 rial. Mau kasih makan 6 fakir miskin ya 90 rial. Puasa 3 hari tak perlu bayar. Membunuh binatang salah satu di tanah haram, dilarang dan gaji. Apakah membunuh nyamuk termasuk di dalamnya Pak Ustaz? Nyamuk menimbulkan mudarat, hindarkanlah nyamuk. Tapi kalau ada nyamuk diusir. Andai terpukulnya, apakah dia membayar dam juga? Nyamuk lalat itu berusaha dihindarkan. Andai terpukulnya, maka 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan karena darurat, sama macam orang sholat membunuh ular dan kalajengking. Tapi saya lebih hati-hati, hindarkanlah, diusir aja. Karena kalau kita melakukan perbuatan yang melanggar, nanti kita menjadi was-was, ibadah tak rusak, hati kita rusak. Lalat apa segala macam, hindarkan. 5. Setelah seorang dirajam lalu kemudian mati, apakah dia diampuni dosanya? Maka perempuan yang dirajam zaman Nabi lempar sampai mati, at-taibu minaz zambi kama la zambalah, orang yang bertaubat dan dijatuhi hukum seperti orang yang tak berdosa, bersih sebersih-bersih. Itulah mengapa dia minta di dunia. Sampai 3 kali dia datang. Pertama dia datang sedang hamil, lahirkan anak. Kedua datang dia sedang menyusukan anak, susukan anak. Yang ketiga dia datang, maka kata Nabi, tanam badannya sebelah, lempar, mati. Dia minta di dunia supaya dia bersih di akhirat, sebersih-bersih. Begitulah sahabat dulu. Apa kriteria pemimpin yang layak dipilih untuk pilkada Kota Pekanbaru Pak Ustaz? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat, amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adil. Amanah dan adil. Calon belum nampak berapa yang valid lagi, masih ramai-ramai. Semua mengaku kawan sekarang. Oleh sebab itu nanti bulan berapa kita? Februari 2017. Nah, ini selama ini gonjang-ganjing ini. Oleh sebab itu nanti kalau sudah fix calon-calonnya, pilihlah, berijtihadlah Bapak Ibu, kenali calon baik-baik, istikharah, coblos. Waktu mencoblos itu adalah kesaksian. Kata Syekh Yusuf Qardawi, saya Abdul Somad bersaksi bahwa orang ini layak untuk saya pilih menjadi pemimpin saya. Maka ketika kita mencoblos orang yang tak layak, kita sedang buat dosa besar. Syahadatus zur, kesaksian palsu. Hati-hati, itu bukan sedang mencoblos kertas, tapi sedang kesaksian palsu. Kertas terakhir. Dari kecil saya selalu mendengar kalau malam Jumat para ruh orang tua kita melihat kita. Kalau kita tidak sedang baca Yasin, maka mereka kembali dalam keadaan menangis. Namun sekarang saya mendengar Ustaz menjelaskan bahwa alam ruh itu ada barzakh yang memisahkan alam kita, tidak pernah tembus. Jadi katanya Ustaz tersebut pemahaman yang hari Jumat para ruh datang menengok kita itu pemahaman yang batil, tak ada dalil. Mohon penjelasan Pak Ustaz.
Kalau bapak ibu baca Yasin, dihadiahkan pahalanya sampai. Pahalanya sampai. Tak mesti malam Jumat, kapan-kapan saja. Untuk almarhumah nenek saya Al-Fatihah, baca Yasin, baca Quran, tak perlu malam Jumat. Tapi mengatakan malam Jumat dia datang pulang, itu tak betul. Dua-dua ini tak betul. Dua-dua ini ekstrim. Membacakan ayat Quran pahalanya sampai, tapi mengatakan dia pulang malam Jumat lalu ditengoknya tak ada baca Yasin, sedih betul pulang, itu tak betul. Kalau mau kirimkan hadiah, kirimkan habis solat untuk almarhumah mak saya Al-Fatihah sampai. Mohon penjelasan bagaimana dengan poligami yang disembunyikan Pak Ustaz. Istri pertama dan keluarga tak ada yang tahu. Bagaimana hukumnya soal pemberian nikah? Karena kekurangan ekonomi, istri pertama dititipkan pada orang tua laki-laki. Ini orang zalim. Orang zalim di hari kiamat akan menerima kezalimannya. Istri pertama di akhirat akan menuntut solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya pindah ke istri pertama. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, si suami yang datang ini orang zalim. Makanya kalau tak sanggup menikah, fankihu ma tawalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tak sanggup bersikap adil, fawahidah, satu saja. Kalau tak sanggup, ceraikan istri pertama ini, nikah lagi. Jangan dianiaya. Eko namanya tak kabeh indah batali. Bolehkah laki-laki yang mau menikah pakai cincin emas? Cincin emas haram. Uhillat zahab wal harir lil unsa min ummati wa ahrimuhuma lin nisa lirrijal. Aku halalkan emas dan sutra untuk laki-laki, perempuan aku haramkan untuk laki-laki. Hadis kedua, Nabi menengok sahabat pakai cincin emas, dipanggil, dicopot, dicampakkan Nabi. Setelah Nabi pergi, datang sahabat lain mengambil, pakailah. Aku tidak mau memakai yang sudah dibuang Nabi SAW. Yang ketiga, memakai cincin emas itu memasukkan butiran-butiran emas ke dalam pori-pori kulit, masuk ke dalam, maka dia akan menyebabkan penyakit Alzheimer, lemah, tua, lesu sebelum masanya. Perempuan tubuhnya lain, ada lemak-lemak di kulitnya yang menyaring dan pula bisa keluar lewat menstruasi. Yang masuk ke badan perempuan keluar lagi lewat menstruasi. Bagi yang tidak menstruasi, dia dijaga oleh tekstur kulitnya yang beda dengan laki-laki. Begitu kata penelitian. Oleh sebab itu, maka jangan pakai cincin emas. Emas putih Pak Ustaz, emas putih itu emas juga. Emas putih itu emasnya 80%, peraknya 15%, 5% nikel. Nikel itulah yang membuat dia putih. Jadi jangan kamu pakai emas itu, enggak, emas putih itu emas, warnanya aja. Emas yang tak haram, emas Parno, emas Paijo. Emas putih haram. Emas putih itu 80% emas, 5% nikel, 15% perak. Makanya dia putih. Itu Ustaz pakai emas putih, ini perak, bukan emas. Pakai cincin perak tak masalah, besi tak masalah. Iltamis walau khataman min hadidin, jadilah walaupun cincin besi. Tapi cincin emas jangan. Laki-laki yang pakai emas, balik dari sini kasihlah ke istri. Kalau tak mau kasih ke istri, jual, sedekahkan duitnya, belikan ke kambing untuk kurban, serahkan ke masjid Raudhatus Sholihin untuk pembebasan tanah, untuk mengecor tiang. Pahalanya lebih besar daripada kita pakai.